SD Negeri 5 Pedungan kelas 3. Saya akan mengulas buku yang berjudul Rumah Dian Terang Sekali. Penulis dan ilustratornya adalah I Gusti Made Dwi Guna. Penerbit buku ini Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Seperti ini ceritanya Rumah Dian Terang Sekali. Pada hari Sabtu pagi, Kak Yoga sibuk membuka kardus. Dia membuka lembaran hitam bergaris kotak-kotak, penuh kabel dan bola lampu. Lalu Kak Yoga memulai merangkai dan menyambungkan alat tersebut. Mula-mula Dian hanya mengamati, lalu Dian ingin membantu. "Alat apa ini, Kak?" tanya Dian. Kak Yoga membuka sebuah gambar dan menjelaskan itu adalah panel surya. Alat yang digunakan untuk menyalakan lampu. Saat ini penggunaan panel surya sudah meningkat. Banyak alat yang bekerja dengan panel surya. Penggunaan panel surya tidak hanya untuk keperluan rumah, tapi di bidang-bidang lain. Ada beberapa contoh manfaat panel surya. Contohnya alat kantor, televisi, lampu lalu lintas, komputer pribadi, alat komunikasi. Dian mengikuti Kak Yoga keluar rumah. Kak Yoga memasang panel surya di atas atap. Tujuannya agar alat dapat berfungsi maksimal. Panel surya dipasang di tempat terbuka yang tidak tertutup perpohonan, kata Kak Yoga. Saat alat sudah terpasang, tiba-tiba langit mendung dan turun hujan. Panel surya belum bisa digunakan karena belum cukup sinar matahari. Keesokan harinya, langit masih mendung dan turun gerimis. Listrik tiba-tiba padam. Tadi ayah sempat berkeliling dan melihat ada tiang listrik yang tumbang. Semoga matahari segera muncul sehingga bisa mengisi panel surya, kata ayah. Syukurlah matahari mulai nampak. Menjelang sore hari, Dian sudah tak sabar. Panel surya sudah disinari 9 jam. Inilah saat ditunggu Dian. Dia ingin melihat apakah panel surya berfungsi. Sebelum dinyalakan, Kak Yoga mengajak Dian mengecek kembali, memastikan semua alat sudah terpasang dengan benar. Kesalahan pemasangan dapat membuat alat hangus terbakar. Syukurlah panel surya bekerja dengan baik. Ketika lampu dinyalakan, ruang tamu Dian terang benderang. Dian juga mengajak teman-temannya belajar bersama. Mereka senang belajar di rumah Dian yang terang, karena di rumah mereka hanya menggunakan lilin akibat pemadaman listrik. Kelimanya meminta Kak Yoga menjelaskan mengenai panel surya. Ternyata alat tersebut juga ada kelemahannya. Panel surya memang unggul karena sifatnya mandiri. Tetapi alat ini sangat tergantung pada cuaca. Kalau tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, alat ini tidak dapat digunakan.
Selanjutnya mereka bermain di halaman depan rumah. Karena Kak Yoga juga memasang lampu di beranda depan. Lampu itu adalah lampu khusus untuk penerangan. Malam itu berkat panel surya, rumah Dian terang sekali. Dari buku yang saya baca ini, saya mendapatkan pengetahuan mengenai alat yang disebut panel surya. Dan isi dari buku ini dapat saya pahami dengan mudah. Nah teman-teman, buku ini dapat dibaca untuk anak jenjang SD dan masih banyak cerita yang dapat dilihat di web Kementerian Pendidikan. Mari kita bersama-sama membiasakan diri gemar membaca buku sejak dini. Sekian video saya mengulas buku yang berjudul Rumah Dian Terang Sekali. Saya mengucapkan selamat Hari Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020. Mari gemar membaca. Sekian dari saya, terima kasih.